Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam. Saya Sekar Loka Pratiwi sebagai moderator untuk sesi yang sangat fundamental dan menarik hari ini, yaitu malam ini. Kita akan membedah sebuah konsep yang menjadi rahasia di balik efisiensi sebuah teknologi di sekitar kita, yaitu siklus Carnot. Apakah kita pernah bertanya, seberapa efisien seharusnya mesin itu bekerja? Siklus Carnot akan memberikan jawabannya. Ini adalah raja dari sebuah mesin. Batas ideal yang tidak bisa kita lampaui. Selama 40 menit ke depan, kelompok kami yaitu kelompok 7 akan membantu kita semua mulai dari memahami konsep dasar termodinamika, mengapa ada batasan alami, hukum kedua, hingga bagaimana menghitung batas efisiensi maksimum yang mungkin dicapai. Saya harap sesi ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga membangkitkan semangat kita untuk mendesain teknologi yang lebih efisien di masa depan. Mari kita mulai petualangan kita dalam termodinamika. Untuk mengawali, mari kita lihat dulu relevansi siklus Carnot dalam teknologi modern yang akan dijelaskan pada slide pendahuluan. Sebelum kita masuk di slide pendahuluan, alangkah kita perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sekar Loka Pratiwi sebagai moderator dan ada teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Anissa Rohimah, teman kita selanjutnya ada Istiqomah, selanjutnya ada Siti Nurul Falah dan Yuni Sarasianturi. Nah, kita akan masuk ke slide pendahuluan. Oke. Nah, sistem teknologi modern atau pembangkit listrik mesin memanfaatkan energi panas berdasarkan termodinamika. Konsep kuncinya adalah siklus Carnot pada tahun 1824. Sebentar. Nah, sistem teknologi modern atau pembangkit listrik dan lain-lain memanfaatkan konversi energi berdasarkan termodinamika. Konsep kuncinya adalah siklus Carnot pada tahun 1824. Model 1000 yang membatasi batas operasi maksimum konversi panas menjadi kinerja. Teman-teman, coba lihat gambar di sebelah kanan. Ini adalah pembangkit listrik. Inti kerjanya adalah membakar sesuatu untuk menghasilkan panas. Lalu, panas itu memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Itu murni termodinamika. Dan konsep kunci yang mengatur seberapa efisien pembangkit itu adalah siklus Carnot yang ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Siklus ini adalah model 1000, model yang paling ideal yang memberitahu kita seberapa banyak energi panas yang paling maksimal bisa kita ubah jadi kerja yang berguna. Dia adalah batas atas yang harus kita kejar. Prinsip Carnot berfungsi sebagai tolok ukur kinerja mesin. Meski mesin nyata tidak pernah mencapai efisiensi idealnya, oleh karena itu, penting bagi mahasiswa menguasai teori siklus Carnot agar mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem. Ini adalah pesan penting untuk kita semua yang akan menjadi engineer atau saintis di masa depan. Mesin Carnot mungkin tidak ada di dunia nyata karena selalu ada gesekan, tapi dia berfungsi sebagai tolok ukur. Bayangkan, ini seperti nilai dari 100, dapat kita bayangkan, ini seperti nilai 100 di ujian. Kita mungkin dapat 80, 85, atau 95, tapi kita tahu batas maksimalnya itu 100. Dengan tahu batas ideal atau siklus Carnot, kita bisa menganalisis mesin kita. Kalau mesin kita efisiensinya 40% dan mesin Carnot bilang batasnya 60%, berarti kita punya ruang 20% untuk perbaikan. Jadi, menguasai teori ini bukan sekedar menghafal rumus, tapi tentang memahami potensi maksimal dari setiap sistem yang kita desain. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu menyajikan belum sayang. Mahasiswa diharapkan mampu menyajikan temuan dengan
luaran berupa makalah, presentasi, dan publikasi kan. Ini menegaskan tujuan kita. Setelah sesi ini, kita semua diharapkan tidak hanya mengerti konsepnya, tapi juga mampu menyajikannya dengan baik dalam bentuk laporan tertulis, makalah, presentasi, maupun media kreatif. Oke, selanjutnya yaitu tentang slide tentang termodinamika dan hukum kedua. Nah, tadi kita sudah bahas mesin Carnot adalah batas ideal efisiensi. Nah, batas itu muncul bukan karena kita tidak pintar, melainkan karena ada hukum alam yang mengaturnya. Hukum alam inilah yang akan dibahas di slide berikutnya yang berjudul termodinamika dan hukum kedua. Hukum kedua termodinamika ini sangat fundamental. Intinya, dia yang menjelaskan mengapa tidak semua energi panas bisa diubah jadi kerja, pasti ada yang terbuang. Untuk menjelaskan dasar pemikiran dan batasan alami inilah, saya serahkan kepada Yunisa Rasianturi untuk mengulas lebih dalam. Kepada Yunisa Rasianturi, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termodinamika dan hukum kedua. Nah, di mana termodinamika dan hukum kedua ini ditemukan oleh Nurdin Bukit pada tahun 2013. Yang berisi tentang hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak semua energi panas dapat diubah menjadi kerja secara penuh karena adanya pertambahan entropi pada proses nyata. Nah, hal ini mendasari konsep efisiensi maksimum mesin Carnot. Nah, pada kalimat hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak semua energi panas dapat diubah menjadi kerja secara penuh. Nah, artinya contohnya, coba kita bayangkan kita punya teko air panas. Nah, panas atau energi dari teko itu bisa kita pakai untuk memutar turbin atau melakukan kerja. Nah, tapi hukum kedua bilang menyatakan tidak mungkin 100% energi panas itu diubah menjadi kerja. Nah, penyebabnya itu selalu ada sebagian energi panas yang terbuang ke lingkungan yang lebih dingin dan kita tidak bisa mengambil energi itu kembali untuk diubah menjadi kerja. Nah, pada kalimat karena adanya pertambahan entropi pada proses nyata. Konsep utamanya adalah entropi. Nah, apa itu entropi? Entropi adalah atau simbolnya S besar, sering disebut sebagai ukuran atau ketidakteraturan atau lagi ketersediaan energi dalam suatu sistem. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, kita bayangkan dalam kamar tidur. Nah, jika kita membiarkan kamar tidur itu secara alami akan menjadi lebih berantakan atau entropi meningkat. Nah, untuk membuatnya rapi kembali, entropi menurun, kita harus melakukan usaha atau kerja. Nah, ada contoh kedua yaitu dalam termodinamika. Nah, panas secara alami mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Proses ini meningkatkan entropi total alam semesta, atau hukum kedua menyatakan bahwa dalam setiap proses nyata atau alami, entropi total alam semesta selalu meningkat atau delta S total lebih besar dari 0. Nah, implikasinya adalah peningkatan entropi ini menandakan bahwa semakin banyak energi yang menjadi tidak berguna atau tidak bersedia untuk diubah menjadi kerja. Inilah yang membatasi efisiensi mesin. Nah, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman kita Yunisa Rasianturi atas penjelasan mendalamnya tentang hukum kedua termodinamika. Kita sekarang tahu bahwa ada batasan alami. Tidak semua panas bisa diubah menjadi kerja. Batasan ini sangat erat kaitannya dengan dua jenis proses yang ada di alam semesta yang akan dibahas di slide ini, yaitu proses reversibel dan irreversibel. Siklus Carnot yang kita bahas di awal tadi itu menggunakan proses yang sempurna atau yang sering disebut reversibel. Sementara semua mesin jenis nyata yang kita pakai sehari-hari bekerja berdasarkan proses tidak sempurna atau irreversibel. Untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara sempurna dan tidak sempurna dalam termodinamika ini, saya serahkan waktu dan tempat kepada Anissa Rohimah. Kepada Anissa Rohimah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang memberikan saya waktu.
Dan yang pertama saya akan membahas mengenai proses reversible. Proses reversible adalah proses ideal yang sepenuhnya dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak atau perubahan apapun pada sistem maupun lingkungan. Mesin Carnot bekerja reversible secara ideal. Reversible adalah proses yang seutuhnya dapat dibalik dan tanpa meninggalkan jejak. Ini menuntut kesempurnaan mutlak, tidak ada gesekan, tidak ada perpindahan panas yang merugikan. Secara akademik, entropi total alam semesta harus nol, atau DS total sama dengan nol. Ini bukan hanya tentang teori, ini adalah proses yang menghasilkan kerja paling banyak. Mari kita buktikan dari grafik yang bisa kita lihat semua. Ini menunjukkan ekspansi isotermal reversible. Proses berjalan dari V1 ke V2, V1 ke V1, P1 ke V1 kali V1 ke V2 kali V2. Kurva yang melengkung ini menunjukkan proses kuasi statik, di mana tekanan internal gas selalu seimbang dengan tekanan eksternal di setiap saat. Karena gas selalu melawan tekanan luar secara optimal sepanjang jalur, luas area di bawah kurva atau area hijau adalah kerja maksimum W reversible yang bisa dihasilkan, tidak ada yang terbuang sia-sia. Kenapa kita butuh mesin Carnot? Karena ini adalah standar bekerjanya reversible secara ideal. Mereka tahu kita batas atas efisiensi, misalnya 70%. Setiap mesin nyata dapat efisiensi 40%, berarti menciptakan 30% irreversible. Reversible adalah acuan untuk menilai potensi energi. Baiklah, silakan untuk set selanjutnya mengenai proses irreversible. Sebelumnya Yun yang tadi udah itu tadi. Ya. Proses irreversible adalah proses alamiah yang tidak dapat dibalik secara sempurna, sehingga sistem maupun lingkungan tidak dapat kembali ke kondisi semula dan meninggalkan perubahan permanen di lingkungan. Ini adalah proses yang dominan di dunia nyata. Dia tidak dapat dibalik secara sempurna, karena selalu ada kerugian energi yang bersifat permanen. Setiap irreversibilitas pasti meningkatkan entropi total alam semesta, atau DS total lebih besar daripada nol. Kenaikan entropi inilah yang menjadikan perubahan permanen di lingkungan. Panas yang terbuang jadi tidak bisa ditarik kembali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kopi Anda dingin, itu terjadi perpindahan panas, piring Anda pecah, atau baterai Anda panas saat di-charger, terjadi gesekan listrik. Semua adalah bukti adanya jejak permanen. Sekarang kita bisa lihat juga dari grafik yang saya tunjukkan di PPT. Sekarang kita lihat grafik sebelah kanannya, itu adalah ekspansi isotermal irreversible. Proses ini dari P1 kali V1 ke P2 dikali V2 juga. Tetapi lihat bedanya antara reversible dan irreversible. Proses ini terjadi cepat atau mendadak. Tekanan eksternal langsung turun drastis ke P2 dan gas mengembang melawan tekanan yang jauh lebih rendah ini. Gas hanya melakukan kerja melawan tekanan luar yang rendah dan konstan selama ekspansi. Luas area di bawah kurva atau area biru jauh lebih kecil dan berbentuk persegi panjang. Perbedaan antara area berwarna hijau atau reversible dan yang berwarna biru atau irreversible itu adalah energi yang hilang sia-sia. Ini adalah irreversible yang kita ciptakan, yang tidak bisa kita ubah menjadi kerja. Sumber utama irreversible, kerugian yang harus dihitung itu ada mengubah energi berguna atau kerja menjadi panas yang terbuang, yang mengurangi kualitas energi karena energi di suhu tinggi lebih berharga daripada di suhu rendah, dan meningkatkan keacakan sistem secara drastis yang sulit balik. Jadi reversible adalah cita-cita ideal yang kita hasilkan dari kerja maksimal, dan irreversible adalah realitas yang paling ada di
yang pasti ada ruginya, yang dibuktikan secara visual dari luas area yang lebih kecil daripada kenaikan entropi total alam semesta. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Laima yang telah menjelaskan tentang proses reversibel dan irreversibel. Nah, selanjutnya itu pengertian siklus Carnot yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siklus Carnot adalah model teoritis mesin kalor dengan efisiensi tertinggi yang mungkin dicapai. Nah, bayangkan, kita ini sedang merakit mobil super hemat bahan bakar. Siklus Carnot ini adalah standar emas atau impian dari semua mesin kalor. Secara teori, tidak ada mesin lain yang bisa bekerja lebih efisien daripada mesin Carnot jika mesin itu bekerja antara dua suhu tertentu. Dia hanya model teoritis yang hanya ada di atas kertas. Mesin Carnot tidak pernah ada di dunia nyata karena ada gesekan dan pemborosan energi. Dibentuk oleh 4 proses reversibel, yaitu 2 isotermal dan 2 adiabatik. Nah, untuk menyelesaikan satu putaran kerja, mesin Carnot harus memiliki 4 tahapan yang sangat spesifik dan sempurna atau reversibel. Nah, 2 proses isotermal itu terjadi pada suhu yang selalu tetap. Mesin menyerap panas, lalu membuang panas, tapi suhunya dijaga tetap stabil. 2 proses adiabatik ini terjadi tanpa adanya panas yang masuk atau keluar dari sistem, yang dimana energi diubah menjadi kerja hanya dari energi internal, bukan dari lingkungan. Karena sifatnya yang reversibel, siklus ini tidak meningkatkan entropi dan menjadi batas ideal yang tidak dapat dilampaui mesin nyata. Apa itu reversibel? Nah, proses yang bisa dibalikkan 100% tanpa meninggalkan jejak atau kerusakan di alam semesta. Contohnya, mustahil di dunia nyata karena selalu ada gesekan, membuat panas terbuang, dan resistensi, membuat energi hilang. Apa itu entropi? Entropi gampangnya adalah tingkat kekacauan atau ketidakteraturan di alam semesta. Hukum kedua termodinamika bilang, semua proses nyata atau irreversibel selalu meningkatkan entropi alam semesta. Semesta jadi makin kacau. Nah, mesin Carnot yang sempurna itu tidak meningkatkan entropi atau perubahan entropi 0. Ini menjadikannya batas maksimal. Semua mesin nyata yang punya gesekan, kebocoran, dan lain-lain akan selalu memiliki efisiensi lebih rendah daripada batas ideal yang ditetapkan oleh siklus Carnot. Kemudian, keunikan utamanya adalah efisiensi siklus Carnot hanya ditentukan oleh suhu reservoir panas atau TH dan reservoir dingin atau TL. Reservoir panas atau TH, sumber panas misalnya pembakaran bahan bakar, dan reservoir dingin itu tempat pembuangan panas misalnya udara luar. Untuk mengetahui seberapa efisien mesin Carnot, kita hanya perlu tahu suhu terpanas dan suhu terdingin tempat mesin itu bekerja. Tidak ada hal lain yang penting. Nah, semakin besar perbedaan antara TH dan TL, maka efisiensinya semakin tinggi. Tidak bergantung pada jenis gas atau detail mekanis mesin. Mau kita pakai gas helium atau oksigen di dalam mesin, atau mau desain mesinnya kotak, bulat, besar atau kecil, efisiensi maksimum teoritisnya itu tetap sama, asalkan suhu TH dan TL-nya itu sama. Carnot membuktikan bahwa efisiensi maksimum diatur oleh hukum alam atau termodinamika, bukan oleh keahlian insinyur dalam memilih material atau desain mesin. Oke, sekian dari pembahasan dari saya. Slide selanjutnya itu kita tentang efisiensi mesin Carnot. Nah, batasan ini sangat erat kaitannya dengan 2 jenis proses yang ada di dalam alam semesta yang akan dibahas. Sekarang, seberapa sempurna sih siklus Carnot itu? Berapa angka maksimal efisiensi yang bisa dicapai? Jawabannya ada 2 pada slide berikutnya, slide yang ini, yang akan membahas tentang efisiensi mesin Carnot dan contohnya.
Di sini kita akan melihat pembuktian bahwa efisiensi maksimum itu benar-benar hanya ditentukan oleh suhu seperti yang kita bahas di awal. Untuk membedah rumus penting ini dan menunjukkan cara perhitungannya, saya serahkan kepada Istiqomah. Kepada Istiqomah dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang efisiensi mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu bisa dibilang mesin kalor yang paling ideal. Dia bekerja dengan memindahkan panas dari tempat suhunya yang tinggi atau reservoir panas ke tempat yang suhunya rendah atau reservoir dingin. Tapi nggak semua panas bisa berubah jadi kerja. Selalu ada sebagian panas yang hilang atau dibuang ke reservoir dingin. Nah, efisiensi mesin Carnot itu menunjukkan seberapa besar bagian energi panas yang bisa diubah jadi kerja. Rumusnya yaitu eta sama dengan 1 dikurang TL per TH. Nah, TL itu adalah suhu reservoir panas dan di sini ada TH kebalik ya, sorry ya. TH itu suhu reservoir panas, sedangkan TL itu suhu reservoir dingin. Nah, rumus tersebut menunjukkan bahwa efisiensi hanya dipengaruhi oleh perbandingan suhu. Semakin besar selisih Maaf Isti, suaranya tadi di... Oke. dari tadi aku gak keluar suara ya, Wei? Oke, ulang. Astagfirullah. Oke, di sini saya akan menjelaskan efisiensi mesin Carnot. Nah, efisiensi mesin Carnot itu rumusnya yaitu eta sama dengan 1 dikurang TL per TH. Nah, di sini TL itu adalah suhu reservoir dingin dan TH itu suhu reservoir panas. Suhu ini harus dalam satuan Kelvin, bukan Celcius ya. Nah, rumus ini mau ngasih tahu kalau efisiensi cuma bergantung pada selisih suhu. Semakin tinggi suhu panas dibanding suhu dingin, maka efisiensinya makin besar. Tapi kalau pada suhu panas dan dinginnya dekat, efisiensinya kecil. Nantinya perbedaan suhu itu akan menjadi kunci utama. Rumus tersebut menunjukkan bahwa efisiensi hanya dipengaruhi oleh perbandingan suhu. Jadi setelah kita lihat rumusnya, kita paham ya kan bagaimana pengaruh dari suhu tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya dong, kita akan menjelaskan tentang contoh-contohnya. Yang pertama adalah contoh soalnya. Diketahui suhu reservoir panas atau TH sama dengan 600 K dan suhu reservoir dingin atau TL sama dengan 300 K. Nah, K ini adalah Kelvin ya, seperti yang saya bilang tadi, satuannya tidak boleh Celcius. Maka efisiensi maksimumnya adalah eta sama dengan 1 dikurang 300 dibagi 600. Eta sama dengan 1 dikurang, nah 300 dibagi 600 tadi hasilnya adalah 0,5. 1 dikurang 0,5 ya hasilnya tetap 0,5. Artinya di dalam kondisi ideal hanya 50% energi panas yang dapat diubah menjadi kerja. Maksudnya gini, walaupun mesin Carnot itu disebut mesin yang paling sempurna secara teori, dia tetap nggak bisa mengubah semua panas menjadi kerja. Dari 100% energi panas yang dikasih, cuma seterusnya aja yang bisa dipakai buat kerja, supaya tetap harus dibuang ke reservoir dingin. Oke, pembahasan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik teman-teman, kita baru saja melihat bagaimana cara menghitung efisiensi maksimum idealnya angka sempurna yang diatur oleh siklus Carnot. Tapi, seperti yang kita sudah singgung berkali-kali, tidak ada mesin nyata yang bisa mencapai angka sempurna itu. Mohon maaf Sekar, suaranya nggak keluar. Maaf. Oke. Baik teman-teman. Kita baru saja melihat
lihat bagaimana cara menghitung efisiensi maksimum idealnya angka sempurna yang diatur oleh siklus Carnot. Tapi seperti yang sudah kita singgung berkali-kali, tidak ada mesin nyata yang bisa mencapai angka sempurnanya itu. Kenapa? Kenapa mesin kita selalu memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada batas idealis Carnot? Jawabannya ada pada slide ini, yaitu faktor penyebab irreversibilitas. Inilah musuh-musuh termodinamika kita yang nyata di lapangan. Semua hal yang menyebabkan energi terbuang percuma dan membuat mesin kita tidak sempurna. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor ketidaksempurnaan ini, saya serahkan waktu kepada Siti Nurul Falah. Kepada Siti, dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab irreversibilitas pada siklus Carnot. Yang pertama itu ada gesekan antar komponen mekanik. Gesekan yang terjadi di antara komponen mesin seperti piston, dinding silinder, dan juga bantalan, energi yang seharusnya berubah menjadi kerja mekanik malah menjadi berubah ke panas akibat gesekan, yang mengakibatkan kerja yang dihasilkan mesin dapat berkurang dan proses menjadi tidak reversibel atau irreversibel. Kemudian yang kedua ada perpindahan panas yang tidak sempurna. Agar transfer panas terjadi, suhu sumber panas dan juga fluida kerja tidak boleh sama. Pada proses yang nyata, sering terjadi perbedaan suhu yang besar, sehingga perbedaan panas yang berlangsung cepat namun tidak reversibel. Perpindahan panas secara nyata membutuhkan perbedaan suhu. Semakin besar perbedaannya, maka akan semakin besar pula irreversibilitas karena panas mengalir secara spontan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, dan ini tidak dapat dibalikkan. Lalu yang ketiga, ada turbulensi fluida. Fluida nyata memiliki viskositas dan dapat bergerak secara turbulen. Kedua hal ini menyebabkan energi mekanik berubah menjadi panas yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga prosesnya menjadi tidak reversibel atau irreversibel. Lalu yang keempat, hambatan termal pada dinding logam. Tidak ada sistem yang dapat mengisolasi panas dengan sempurna. Jadi sebagian energi panas pasti hilang melalui dinding mesin ataupun menjadi kebocoran. Kehilangan panas ke lingkungan ini menyebabkan energi total dalam sistem berkurang karena energi hilang tanpa menghasilkan kerja. Kondisi inilah yang menambah irreversibilitas. Energi internal yang tidak dapat dikendalikan. Pada siklus Carnot yang ideal, ekspansi dan juga kompresi harus sangat lambat agar sistem selalu dekat dengan keadaan seimbang. Jika ekspansi dan kompresi dilakukan terlalu cepat, maka tekanan dan juga suhu di dalam gas tidak dapat seragam. Ketidakseimbangan inilah yang membuat kerja yang dihasilkan lebih kecil daripada proses reversibel. Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor penyebab irreversibilitas dalam termodinamika. Faktor-faktor tersebutlah yang merupakan faktor penyebab irreversibilitas dalam siklus Carnot. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita Siti Nurul Falah atas penjelasannya tentang semua faktor yang merusak
kesempurnaan mesin. Sekarang, mari kita kembali fokus pada mesin Carnot yang sempurna itu. Tadi kita tahu bahwa siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 isotermal dan 2 adiabatik. Untuk melihat bagaimana keempat proses ini terhubung dalam satu putaran kerja dan bagaimana mereka mempengaruhi volume, tekanan, suhu, dan entropi, kita perlu melihat visualisasinya. Slide ini akan menunjukkan diagram PV dan TS siklus Carnot yang merupakan alat wajib bagi setiap engineer termodinamika. Diagram ini adalah rangkuman visual dan seluruh siklus Carnot yang sudah kita bahas. Untuk menjelaskan detail dan cara membaca dua diagram penting ini, saya serahkan waktu kepada Yuni Sarasianturi. Kepada teman kita Yuni, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagram PV dan TS siklus Carnot, di mana PV ini adalah P di mana tekanan, V adalah volume, dan TS ini adalah di mana T sebagai suhu dan S adalah entropi. Nah, yang pertama adalah diagram PV siklus Carnot, di mana diagram PV ini adalah cara klasik untuk melihat kerja yang dilakukan oleh gas. Nah, yang sumbu vertikal ini adalah P atau tekanan, dan sumbu yang horizontal ini atau X adalah volume. Nah, di mana bentuknya kita bisa melihat seperti lengkungan tertutup, ini lengkungan tertutup atau lonjong. Nah, di mana diagram PV ini menunjukkan 4 proses siklus Carnot pada diagram PV. Nah, di mana ada 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Yang pertama adalah ekspansi isotermal, di mana A menuju B, di mana gas menyerap panas atau QH dari reservoir panas dan memual sambil menjaga suhu tetap konstan atau TH, kurvanya melandai. Nah, yang kedua adalah kompresi isotermal, di mana C menuju D. Lingkungan melakukan kerja untuk menekan gas sambil membuang panas atau QL ke reservoir dingin. Nah, suhunya tetap konstan atau TL dan kurvanya kembali melandai. Nah, yang siklus kedua adalah adiabatik. Yang pertama itu ekspansi adiabatik. Nah, di mana B menuju C, gas terus memuai dan mendingin dari TH ke TL. Nah, tidak ada pertukaran panas atau Q sama dengan 0. Jadi kurvanya lebih curam dari isotermal. Nah, yang kedua adalah kompresi adiabatik, di mana D menuju ke A. Lingkungan melakukan kerja untuk menekan gas sambil membuang panas, di mana gas yang ditekan kembali ke kondisi awal dan suhunya naik dari suhu TL ke TH. Nah, di sini tidak ada pertukaran panas atau Q juga sama dengan 0. Jadi kurvanya kembali curam. Nah, jadi catatan pentingnya adalah luas area yang tertutup oleh siklus pada diagram PV menunjukkan kerja bersih atau simbolnya W yang dilakukan oleh mesin selama satu siklus. Nah, yang kedua adalah diagram TS, di mana T sebagai suhu dan S sebagai entropi. Nah, diagram TS ini adalah cara yang lebih sederhana dan kuat untuk menganalisis siklus termodinamika. Nah, terutama itu pada siklus Carnot. Nah, di mana yang vertikal ini adalah suhunya atau T, dan yang horizontal ini adalah S atau entropi. Nah, bentuk dari siklus Carnot ini, bentuk dari diagram TS ini, siklus Carnot adalah bentuknya persegi panjang. Nah, ada 4 juga proses siklus Carnot pada diagram TS, yaitu ada pertambahan entropi pada proses pemanasan. Nah, ada 4 siklus tadi. Yang pertama ekspansi isotermal, sama juga seperti diagram PV tadi, yaitu ekspansi isotermalnya A menuju B, suhunya itu tetap, TH-nya tetap, tapi entropi meningkat karena penyerapan panas atau garis mendatar ke kanan. Ini. Nah, yang kedua ada kompresi isotermal, yaitu di mana C menuju D, suhunya tetap, TL,
tapi entropi menurun karena pelepasan panas atau garis mendatar ke kiri. Nah, yang kedua ada siklus yang keduanya yaitu ekspansi adiabatik di mana B menuju ke C, entropinya tetap atau proses isentropik karena suhu tidak ada panas yang keluar atau keluar masuk, tapi suhunya itu menurun. Nah, garis tegak lurusnya ke bawah. Nah, kemudian ada kompresi adiabatik di mana D menuju ke A, entropinya tetap sama seperti tadi proses isentropik, tapi suhunya naik. Nah, kembali ke TH. Jadi garis tegak lurusnya ke atas. Nah, catatan pentingnya, luas area yang tertutup oleh siklus pada diagram TS, suhu dan entropi tadi, menunjukkan panas bersih yang diserap atau dibuang oleh Q bersih sama dengan QH dikurang QL. Nah, yang sama dengan kerja bersih W yang dilakukan oleh mesin atau hukum termodinamika 1, di mana W sama dengan Q bersih. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman kita Yunisara Sianturi yang sudah membawa kita melihat wujud visual dari siklus Carnot dalam diagram PV dan TS. Itu adalah rangkuman yang sangat penting. Sekarang, setelah kita tenggelam dalam teori, rumus, dan grafik, saatnya kita menjernihkan pikiran sejenak. Kita akan melihat bagaimana seluruh konsep ini bekerja dalam bentuk animasi dan visual yang lebih mudah dicerna. Slide ini berisi tautan video pembelajaran tentang siklus Carnot. Video ini akan membantu memperkuat pemahaman kita secara visual. Untuk membantu kita melalui video ini dan menyoroti poin-poin penting yang harus kita perhatikan, saya serahkan kepada teman kita Siti Nurul Falah. Kepada Siti Nurul Falah dipersilakan untuk menjelaskan video YouTube itu. Karena waktu kita tidak memadai, jadi teman kita akan menjelaskan saja dan link YouTube-nya akan dilampirkan di dalam makalahnya. Kepada teman kita Siti dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di dalam video tersebut berisi tentang simulasi tentang siklus Carnot ini. Jadi dalam simulasi tersebut menunjukkan bahwa siklus Carnot yang beroperasi baik sebagai mesin kalor maupun pompa kalor dengan perbedaan suhu yang terbatas antara reservoir panas dan juga dingin serta bagian suhu tinggi dan rendah dari siklus Carnot. Perubahan entropi untuk reservoir delta SH dan delta SC dihitung. Demikian pula perubahan entropi keseluruhannya atau delta S total. Ketika perbedaan suhu antara reservoir dan mesin atau pompa bukan nol, maka perubahan entropi total bernilai positif. Perubahan entropi mesin atau pompa yang berada pada kondisi tunak atau balik ke keadaan awal setiap siklusnya adalah nol. Semua energi dan perubahan entropi dinyatakan persatuan waktu. Karena ini merupakan proses yang berkesinambungan, tetapi skala waktunya bersifat arbitrer. Efisiensi siklus eta dihitung untuk mesin kalor dan koefisien kinerja atau COP dihitung untuk pompa kalor. Ketika perbedaan suhu antara reservoir dan mesin atau pompa meningkat, maka efisiensi atau koefisien kinerja menjadi menurun. Untuk mesin kalor Carnot, nilai QH atau panas dari reservoir panas dipertahankan konstan ketika perbedaan suhu berubah. Untuk pompa kalor, nilai QC atau panas dari reservoir dingin tetap konstan seiring dengan perubahan perbedaan suhu. Untuk mesin kalor, suhu reservoir tetap konstan pada 275 Kelvin dan 500 Kelvin. Dan untuk pompa kalor, pada suhu reservoir tetap konstan, suhunya
suhunya 275 Kelvin dan 325 Kelvin. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Siti Nurul Fala yang telah menjelaskan potongan-potongan dari video YouTube itu. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Siklus Carnot adalah model ideal untuk efisiensi maksimum konversi panas menjadi kerja. Dibentuk oleh 4 proses reversibel, 2 isotermal, dan 2 adiabatik. Efisiensinya ditentukan hanya oleh perbedaan suhu antara reservoir panas dan reservoir dingin, TH dan TL. Meskipun mesin nyata tidak mencapai batas ideal ini karena adanya irreversibilitas seperti gesekan dan kehilangan panas, prinsip Carnot tetap menjadi acuan utama dalam merancang dan mengevaluasi teknologi energi modern seperti pembangkit listrik dan mesin kalor. Baik teman-teman, kita telah melakukan perjalanan yang cukup padat dan mendalam. Mulai dari definisi ideal siklus Carnot, hukum kedua termodinamika, proses reversibel dan irreversibel, hingga perhitungan efisiensi maksimum idealnya. Kita belajar satu hal penting, kesempurnaan itu hanya ada di teori, yaitu siklus Carnot. Di dunia nyata, kita harus berjuang melawan gesekan, turbulensi, dan semua faktor irreversibilitas lainnya. Namun, pengetahuan tentang batas ideal Carnot ini justru sangat memotivasi. Ini memberi kita target yang jelas dan alat ukur yang pasti untuk terus berinovasi dan membuat mesin kita mendekati kesempurnaan tersebut. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh anggota tim kelompok 7 presentasi, yaitu Anissa Rahimah, Istiqomah, saya sendiri, Sekar Loka Pratiwi, Siti Nurul Fala, dan teman kita Yunisa Rasianturi atas penjelasan yang sangat komprehensif. Sekarang sebelum kita tutup, kami membuka Oke, sampai sini saja presentasi dari kami semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semuanya.